Ya, sementara itu, pemirsa pemimpin redaksi Garuda TV Ali Husin juga berkesempatan melihat dan berkeliling lokasi retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Dalam wawancara eksklusif Ali Husin dengan Bima Arya, Bima optimis program strategis Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita bisa terrealisasi dengan baik di seluruh daerah di Indonesia. Juga akan dijelaskan peran pemerintah daerah itu. Nah, inilah tenda-tenda para kepala daerah kita ya. Tenda-tenda bersejarah tempat para menteri Kabinet Merah Putih dulu. Ini masih yang sama. Tenda yang sama, tapi kalau kami dulu satu tenda satu menteri. Satu tenda atau satu wamen ya, okay. Karena seratusan lah. Nah, sekarang ada tenda yang berdua para gubernur. Dan lebih banyak lagi tenda yang bertiga atau berempat, Bupati Wali Kota. Bupati dan Wali Kota, gubernur berdua. Yeah. Oke, jadi ini, tapi mereka nyampur ya? Atau memang ada gubernur di mana? Kira-kira lebih tersebar sih ya? Biar tersebar, mingle ya? nggak dibagi berdasarkan daerah kok, gitu. Ya, ini suasananya nyaman, segar. Tidur di situ enak. Nggak boleh keluar. Nggak boleh sama sekali keluar. Nggak boleh sama sekali keluar. Ya, bahkan menerima tamu pun harus izin. Ya, kita nggak izinkan. Jadi, dalam sehari itu tidak ada waktu kayak harus break bisa keluar tuh nggak ya? Nggak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Betul-betul selama 7 hari ya kalau di sini. Iya, dan kalau darurat baru boleh kita izinkan, misalnya ada koordinasi bencana, ya mereka koordinasi sama sekdanya misalnya. Terkait hal-hal yang sifatnya dan harus izin dulu dengan wamen. Tarung. Ya. Nah, sejauh ini wamen dengan teman-teman gimana nih? Pasti kan wamen karena selalu mengawal sudah berapa hari di sini. Ya, saya cek misalnya pagi-pagi keliling ya, kadang-kadang ada yang airnya mati, terus sarapannya belum datang. Ya, Drama-dramanya apa lagi? Ya, dramanya itu, gitu. Biasanya ibu-ibu tuh. Ibu-ibu itu kan kodananya panjang, lama prosesi ritualnya. Nah, jadi listrik dan lain-lain aman ya? Aman sih, nggak ada masalah. Itu aja, cuma beberapa tempat memang. Lagi pas. Nah, ini kan kita cek misalnya ini. Nah, ini kan kadang-kadang switch-nya itu rusak. Iya, kita cek gitu. Water heater-nya beberapa kemarin ada 2 mati, kita ganti. Gitu. Pak Wamen, kalau pas lagi selesai pembekalan, lagi selesai istilahnya ada sesi bebas itu para kepala daerah kita ini ngapain mereka? Kumpul. Mereka itu biasanya dikumpulkan oleh gubernur. Oke, gubernur masing-masing sebagai kepalanya ya. Kemarin Gubernur Sumbar itu mengundang para kepala daerah di wilayahnya, tetangga-tetangganya untuk menikmati masakan Padang di tendanya. Jadi kebersamaan itu kuat sekali ya selama di sini. Itulah yang saya bilang mahal. Nilai yang mahal. Nah, itu mahal. Coba nih dielaborasi kalimat mahal ini. Mahal sekali, kan ada yang bilang kenapa sih mesti ke Magelang ya? Kenapa nggak pakai Zoom? Nggak bisa, kita dapat nilai-nilai kebersamaan itu, interaksi di sini, pagi-pagi nyuci sepatu bareng gitu ya. Iya, terus yang kepala daerah ya seperti juga sama harus sabar ngantri ke kamar mandi gitu. Ngantri ya, satu tenda 4 kan ngantri. Tuh. Ya, jadi ini situasinya sebetulnya kayak tempat healing ya. Iya, cuacanya dingin terus ya. Pak Wamen kan sepanjang hari kan dingin kan. Kemarin beberapa hari malah hujan. Kemarin hujan siang sampai sore. Lalu hujan. Nah, itu ya. Nah, kita sebetulnya pengen sekali ngajak trekking. Kepala daerah itu trekking, naik ke Lembah Tidar. Iya. Gitu. Gimana tempatnya? Iya. Sejauh ini teman-teman para bapak ibu kepala daerah kita, mereka ada keluhan mungkin selama di sini jadi sakit atau? Ada beberapa, karena memang rangkaian proses pelantikan ya di Monas ke Istana, sempat beberapa yang sekitar Jakarta kembali ke daerahnya untuk sertijab, kemudian lanjut lagi lelah. Jadi beberapa sempat kelelahan, tensinya naik, gula darah naik gitu. Tapi tadi kita terima laporan hampir semua sudah sehat. Beberapa istirahat di tenda, tapi sebagian besar sudah sehat lagi.
Ya biasalah, kita kan kalau kecapean pasti agak drop gitu ya. Ada yang sampai harus di tengah pembekalan ini akhirnya harus memang betul-betul tidak bisa melanjutkan? Ada 1 hari 2 hari mereka istirahat di tenda, ada juga sempat ke rumah sakit gitu, dua saja yang rawat. Baik. Nah, Pak Wamen dengan situasi bahwa kita sebut Pak Wamen ini kepala sekolahnya lah ya di kegiatan retret kepala daerah kita ini. Sejauh ini Pak Wamen melihat teman-teman seluruh kepala daerah nilai mahal kebersamaan, menyatukan dengan seluruh daerah itu sudah Pak Wamen melihat efektif, itu berjalan dengan efektif. Kita lihat kok dari keseharian mereka, dari raut wajah mereka dan apa yang mereka sampaikan. Wah, ini kalau bisa rutin kayak begini setahun sekali, bagus Pak Wamen gitu. Karena banyak kan dari mereka kan satu ya, mereka nggak punya latar belakang. Jadi 75% ini pendatang baru. Baru pertama kalinya jadi kepala daerah. Seperempatnya itu pemain lama. Petahana. Nah, yang baru ini kan mereka perlu dibagi pengalamannya. Nah, di sini mereka ketemu dengan gubernur senior. Iya, wali kota 2 periode, gitu, bupati 2 periode, gitu. Iya. Rasa ada gap itu terasa nggak Pak? Ada antara justru gubernur dan bupati dan wali kota dengan daerah lain pun juga tidak ada gap itu kan, terasa banget kebersamaan itu kan. Awal-awal tentu kaku gitu masih mingle gitu ya. Iya. Awal kaku, tapi lama-lama ya akhirnya mereka cair lah semuanya gitu. Lalu Pak Wamen ini mau nanya juga nih soal bagaimana kemudian di tengah-tengah baru bergabunglah para kepala daerah dari kita tahu partai PDIP itu sebenarnya bagaimana? Kami di sini tentu nggak masuk ke wilayah politik praktisnya, Eli. Kami fokus di sini untuk melayani peserta secara teknis, mengatur kurikulum, jadwal narasumber gitu ya. Nah, jadi yang kami komunikasikan itu hal teknis saja. Kapan masuk ke sini, berapa orang, kan kita harus siapkan. Sudah menyesuaikan. Iya, tenda-tendanya. Kalau wilayah itu bukan wilayah kami. Kalau yang ketinggalan materi sebelumnya gimana tuh jadi Pak Wamen? Ya, mereka sampaikan bahwa mereka ngintip dari teman-teman yang udah di sini, jadi disebarin materi-materi yang ada gitu. Jadi mereka bilang kita nggak mau ketinggalan juga Pak Wamen. Walaupun di luar kemarin sempat di luar ya kita pelajari juga gitu. Tapi kan alhamdulillah akhirnya hampir semuanya masuk, tinggal 10 saja yang akhirnya ditunda untuk ikut pembekalan berikutnya. Baik. Nah lalu Wamen dengan situasi ini kira-kira teman-teman itu tadi sharing gitu kepada apa aja sih materi yang diberikan kepada mereka sejauh ini cukup itu bisa mereka terapkan sebagai kepala daerah di daerahnya masing-masing? Satu, mereka jadi lebih paham tentang program prioritas ya, seperti makan bergizi. Ternyata kan mereka nggak diminta untuk mengalokasikan dari APBD. Ya, mereka diminta untuk memastikan aja produsernya, suppliernya itu dari tempat mereka gitu. Satu, mereka lebih paham. Kedua, yang sesi tadi malam kan luar biasa ya. Kapolri, Ketua KPK, BPKP gitu ya, itu hadir memberikan materi bagaimana mengawal uang rakyat, ribuan triliun uang rakyat itu penting, dan diingatkan bahwa semuanya ini punya potensi untuk terpeleset, jangan sampai Bapak Ibu terpeleset. Mereka diharapkan bisa husnul khotimah lah 5 tahun ke depan itu tanpa peristiwa hukum, tanpa ada kasus-kasus hukum. Itu diingatkan, saya kira itu pembekalan yang sangat-sangat penting. Selain tadi memang sangat penting kan kita tahu bahwa retret ini kan tadi untuk menyatukan bagaimana pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pesan-pesan yang kental yang disampaikan Pak Presiden kan kepada mereka adalah ya tadi kan persatuan. Bagaimana kita tadi sama-sama punya tugas sebagai pelayan rakyat. Nah, pesan itu seperti apa yang mereka sudah dapatkan dari pembekalan selama di retret Magelang ini? Kita mendengar itu disisipkan oleh setiap pemateri, tapi untuk gongnya saya kira pasti nanti di sesi Bapak Presiden itu akan disampaikan dengan lebih tegas lagi, lebih jelas lagi, sampaikan kembali. Selain setelah kemarin bilang gitu ya. Karena nanti kebersamaan dengan Presiden itu bukan hanya di penutupan saja, Eli, tapi ada juga di saat parade senja. Dan nanti Pak SBY akan memberikan materi juga sebelum parade senja di hari Kamis sore.
Iya, jadi terasa banget bahwa pemerintah pusat, presiden-presiden sebelumnya bisa sharing kepada mereka, dan kita menapa Kang Wamen melihatnya teman-teman kepala daerah ini yang tadi 75% pertama kalinya menjadi kepala daerah itu betul-betul merasakan manfaatnya luar biasa ya dari gitu ya kalau ngelihat dari pengalaman. Ya pokoknya mereka sering bilang, wah kalau nggak ikut ini ya rugilah teman-teman. Oke. Nah, kalimat rugi itu tadi ya, jadi kita sebagai media melihat ya sayang banget kalau kemudian teman-teman dari kepala daerah yang tadi kita tahu PDIP kemudian baru bergabung di tengah, ya mudah-mudahan ini mereka tahu bahwa ternyata ya oke, tetap bisa bergabung dan bisa merasakan manfaatnya. Iya. Gitu. Kang Wamen, kalau melihat ini ya situasi ini, ini tuh tendanya ini kan secara fasilitas buat teman-teman kepala daerah kita ini kan cukup memadai kan dengan fasilitas yang kita kalau dibanding hotel-hotel standar kepala daerah tentu jauh di bawah, tapi untuk ukuran tenda ini sangat nyaman, sangat nyaman, bersih ya, nyaman sekali gitu, dibersihkan, ada yang minyak dan juga tetap merawat. Jadi gini Bu Eli, dulu itu pembekalan kepala daerah itu panjang, bisa 2 bulan Lemhanas, bisa 2 minggu di Kemendagri dan terpisah-pisah. Iya, jadi nginepnya itu ya di hotel masing-masing. Jadi nginep di hotel, bayangkan. Nah, artinya apa? Sekarang 7 hari di tenda, jadi biaya per orangnya kan jauh lebih hemat. Membandingkan. Iya, jadi kalau dibilang sekarang mahal, ya enggak, dibanding dulu jauh lebih murah. Berapa persen sih Kang? Wah, jauh sekali. Kalau dulu kan puluhan miliar lah kalau dulu tuh pasti kan. Gitu, karena kombinasi antara biaya APBD untuk hotel, transport kan pakai APBD. Gitu, hitung saja kalau satu kepala daerah itu 100 juta misalnya dulu ya. Nah, kalikan saja dengan 500 itu berapa? Itu yang dari APBD daerah, yang dari pusatnya kan ada lagi untuk konsumsi dan lain-lain gitu. Jadi sekarang jauh lebih murah, tapi kebersamaannya lebih kuat. Jadi menurut kami ini lokasi yang sangat ideal. Gitu. Kang, saya mau lebih meng-highlight bagaimana kemudian Presiden kan selalu berkali-kali bilang bahwa selama ini misalnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu inefisiensi terkait penggunaan anggaran dan lain-lain. Nah justru kemudian sekarang itu akan betul-betul disampaikan kembali dan ditegaskan kembali terkait hal ini. Apakah itu dari 7 hari ini Kang Wamen bisa yakin bahwa teman-teman kepala daerah kita bisa meresapi dan lalu bisa menjalankannya? Iya, pertama itu ada di tataran teknis. Pak Menteri Dalam Negeri, beberapa dirjen kita itu juga menjelaskan ya tentang aspek teknis, efisiensi, jabarannya bagaimana di daerah. Tapi dalam dimensi yang lebih tinggi lagi, filosofisnya saya kira semua sudah menangkap bahwa sekarang ini stop untuk mengalokasikan pos yang tidak jelas, kemudian dialokasikan untuk kegiatan yang lebih substantif. Itu pesan itu ditangkap dengan jelas oleh teman-teman. Nah, hal lain yang sering saya juga selalu mendengar pernyataan dari Presiden bagaimana misalnya tadi ya inefisiensi itu beberapa anggaran yang kemudian bisa dihemat gitu ya dan dimaksimalkan untuk rakyat. Yang kita tahu bahwa program-program penting ini kan salah satunya misalnya makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi dan lain-lain yang Presiden harapkan. Bahkan kan Presiden bilang bahwa di 2025 ini dia berharap makan bergizi gratis itu sudah merata untuk penerima manfaat yang direncanakan 82 juta lebih itu. Itu akan juga mereka bisa laksanakan karena kan menyangkut daerah-daerah, Kang. Ya, itu tadi. Ini nanti besok pagi sesi dari Prof. Dadan untuk program makan bergizi gratis. Nanti di sana juga akan dijelaskan peran pemerintah daerah itu di apanya. Ya, tapi tadi Pak Wapres sudah singgung, kita itu tidak menganggarkan dari APBD untuk dapurnya, untuk bangun infrastrukturnya, tapi tugas kepala daerah itu memastikan adanya sinergi untuk proses produksi dari pelaku pangan setempat gitu ya. Kemudian juga harus ada dampaknya bagi UMKM lokal. Jadi lebih ke situ peran pemerintah daerah. Jadi justru di retret inilah bagaimana secara teknis mengelaborasikan dan mensinergikan program tersebut bisa berjalan dengan baik. Justru juga bisa di sini bisa diserap dengan efektif ya Kang ya. Dan itu
Kang Wamen optimis itu bisa dijalankan dengan baik. Sangat optimis. Sangat optimis.